Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Senjata iman hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 8-10. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari ayat ini saya belajar bahwa lidah tidak dapat dikendalikan dengan kekuatan kita sendiri. Seperti yang dikatakan di Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Hanya Tuhan yang dapat menolong seseorang mengendalikan perkataannya. Kata penuh racun mematikan menggambarkan bahwa perkataan dapat melukai orang lain, merusak hubungan, menghancurkan semangat seseorang, bahkan menjauhkan orang dari Allah. Di ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang menggunakan lidah untuk memuji Allah, tetapi menggunakan lidah yang sama juga untuk menghina atau mengutuk sesamanya. Semua manusia diciptakan menurut gambar Allah, sehingga menghina sesama berarti tidak menghargai ciptaan Allah. Ibadah yang baik bukan hanya terlihat dari pujian kepada Tuhan, tetapi dari cara kita bertindak sehari-hari, seperti cara kita berbicara kepada orang lain. Di Matius 12 ayat 36-37, Tuhan Yesus berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang artinya, setiap perkataan yang keluar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, hendaklah kita berkata senantiasa penuh kasih, tanpa menghina dan tanpa mengutuk sesama kita. Di ayat 10 dikatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi Yakobus menegaskan tidak boleh mulut yang sama dipakai untuk memberkati sekaligus menyakiti orang lain. Yakobus mengajak setiap orang untuk membiarkan hati diubah oleh Allah, karena perkataan mencerminkan isi hati. Saya juga pernah mengalami hal ini. Waktu saya masih sekolah, saya suka mengintimidasi orang lain yang bermasalah dengan saya, dengan kata-kata sindiran, sampai dia diam, kena mental, nangis, dan gak bisa ngomong apa-apa. Dan saya puas akan hal itu. Saya merasa menang. Lalu mama saya menasihati saya begini. Ketika kita marah, kita pasti bodoh amat sama kebenaran. Kita lebih memilih berkata kasar, dan yang keluar dari mulut kita, makian dan dusta agar kita menang melawan dia. Lalu apa bedanya kita sama dia? Bisa jadi, kita yang malah lebih berdosa daripada dia, gara-gara sumpah serapah yang kita keluarkan dari mulut kita. Gak ada gunanya melakukan semua itu. Itu adalah hal yang sia-sia. Doakan dia jika dia menyakiti kamu, Tuhan pasti akan adil kepada umatnya. Nah, ketika mama saya mengatakan hal seperti itu, saya bodoh amat. Sampai saya melihat langsung kejadiannya, di mana ada orang yang tidak suka dengan mama saya selama 6 tahun. Dia selalu memfitnah mama saya, mencaci maki mama saya, bahkan mengajak orang lain buat benci sama mama saya. Tapi mama saya tetap diam dan bahkan
setiap kami berdoa namanya selalu mama saya sebut. Lalu tiba-tiba dia datang dan meminta maaf sama mama saya sambil menangis. Menurut saya itu adalah satu mukjizat, di mana saya melihat bahwa ketika kita membawa dalam doa dan sabar menghadapi setiap perilaku seseorang, itu akan membuahkan hasil. Dan tanpa berkata kasar, tanpa menghujat, Tuhan pasti akan membela kita. Dari situ saya mengubah pikiran saya dan melakukan seperti apa yang mama saya lakukan. Di Yakobus 3 ayat 8-10 ini, Yakobus mengingatkan kita bahwa lidah sulit dikendalikan. Mulut kita haruslah dipakai untuk memuliakan Tuhan dan membangun orang lain, bukan untuk mengutuk atau melukai mereka. Mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk menjaga lidah kita untuk tidak menyakiti hati dan sesama. Ketika mulut kita dipimpin oleh Tuhan, maka perkataan kita akan membawa berkat. Sekian senjata iman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.